Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Yosefa Angkrisnana, NIM 18030301117, kelas Sosiologi C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Peluang Korupsi dalam Penanganan COVID-19 di NTT. Berikut penjelasannya. Yang pertama, alokasi anggaran penanganan COVID-19 Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Keuangan Setda NTT, Sakarias Moruk, menjelaskan bahwa total anggaran penanganan COVID-19 di NTT secara keseluruhan sebesar 1,1 triliun lebih, menyusul masuknya anggaran dari masing-masing kabupaten. Keseluruhan anggaran ini terdiri dari anggaran dari APBD Provinsi sebesar 286 miliar lebih dan dari kabupaten kota sebesar 942 miliar lebih. Sakarias Moruk yang menyatakan bahwa besaran dana ini difokuskan untuk 3 sektor, yaitu sektor pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaring pengamanan sosial, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang berikut, mekanisme penyaluran anggaran penanganan COVID-19. Sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi coronavirus (DCAC 2019). Dijelaskan pada poin pertanyaan 65 pelaksanaan penyaluran belanja bansos dalam bentuk uang yang dilakukan melalui bank atau pos kepada penerima bantuan sosial dapat melalui a. Pemindah bukuan dari rekening bank atau pos penyalur ke rekening penerima bansos. B. Pengisian uang elektronik penerimaan bansos oleh bank atau pos penyalur. Atau C. Pemberian uang tunai dari rekening bank atau pos penyalur kepada penerima bansos oleh petugas bank atau pos penyalur. Yang berikut, peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di NTT. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sekarang dirasa semakin marak dengan peningkatan angka positif COVID-19 yang kian hari kian meningkat. Berbagai masalah yang bermunculan menyebabkan semua jajaran pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kelurahan atau desa menyatakan perang melawan COVID-19. Ekonomi masyarakat yang kacau, bidang pendidikan tersendat-sendat, masalah sosial muncul di mana-mana. Namun mengatasi situasi ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bantuan dana penanganan COVID-19. Bergerak dari penjelasan di atas, mengenai bantuan dana penanganan COVID-19, fokus kita kali ini adalah peluang korupsi dalam penanganan COVID-19, khususnya di Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui relokasi dan refocusing APBD Provinsi dan Kabupaten mengucurkan dana yang fantastis di kisaran 1,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan 15 pos mata anggaran APBD pemerintah daerah dipending sementara waktu. Pemprov NTT menjelaskan bahwa dana bantuan COVID-19 akan difokuskan pada 3 sektor. Dilihat dari 3 sektor ini berdasarkan data dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT hingga akhir Mei 2020 sudah ada 70 laporan dari masyarakat. Laporan ini didominasi keluhan masyarakat mengenai jaring pengamanan sosial, yaitu sebanyak 55 laporan dengan rincian BST 26 laporan, BLT dana desa 20 laporan, kartu prakerja 3 laporan, PKH 2 laporan,
BPNT 2 laporan, dan subsidi listrik 2 laporan. Dari hal di atas, berbagai modus untuk terjadinya korupsi bisa muncul. Penulis berasumsi bahwa modus seperti data penerima fiktif, belanja fiktif, biaya pengobatan fiktif akan sangat mungkin terjadi karena lemahnya pengawasan dari masyarakat yang ditambah lagi dengan situasi yang kurang bersahabat, membuat masyarakat seperti kurang memperdulikan soal pengawasan bantuan dana untuk COVID-19. Perwakilan NTT Ombudsman juga menjelaskan bahwa masyarakat juga mengeluh soal sasaran bantuan yang kurang tepat, seperti penerimaan bantuan ada yang PNS, pengusaha, aparatur desa, honor daerah, dan sebagainya. Selain hal di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan dari pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga untuk penanganan COVID bisa menjadi pintu masuk peluang untuk dikorupsi. Misalnya soal kebocoran mendata dan memilih bantuan dari pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu. Ini bisa saja tidak dieksekusi atau bisa saja data tersebut ada tetapi disamarkan. Masyarakat juga perlu untuk menghilangkan kebudayaan tertentu yang dianggap lazim dibuat seperti istilah uang pelincan hanya agar dimasukkan datanya sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah. Selain itu dengan datanya sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, dengan memperhatikan pola hidup masyarakat NTT, para petugas diharapkan harus kompeten dan benar-benar tetap sasaran dalam pemberian bantuan ini, bukan hanya kepada beberapa pihak, misalnya orang dekat, keluarga, dan lain-lain. Terima kasih.